Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiratmo Wilaga dengan NIM 2225193, kelas 5C, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal 4.74 mata kuliah Statistika Matematika. Mungkin langsung saja kita ke soalnya. Ya, sudah terlihat ya soalnya teman-teman. NIM 474. Scores on an examination are assumed to be normally distributed with mean 78 and varian 36. Nah, di sini diketahui dalam soal dalam suatu penyeskoran ya, penyeskoran ujian diasumsikan dia terdistribusi secara normal ya, teman-teman. Di sini bisa terlihat kita tandai yang pentingnya ya, kita highlight. Sini diasumsikan normal distribusi, ya, distribusi normal. Ya. Kemudian diketahui dengan min-nya 78, nilai min-nya 78 dan variannya 36. Ya. Nah, ini yang diketahui dalam soal. Kemudian kita diminta untuk mencari 6 poin ya, di sini ada A sampai F. Yang pertama, kita diminta untuk mencari probabilitas person taking the examination score higher than 72. Jadi kita mencari siswa ataupun ya seseorang yang memiliki nilai ujian lebih tinggi dari 72. Berarti nanti kalau misalkan ada Y misalnya, dia berarti kan lebih dari 72 ya. Higher than. Kemudian yang kedua, suppose that students scoring in the top 10% of this distribution are the receive and a grade. What is the minimum score student must achieve to earn a grade? Ya. Jadi di sini terlihat kalau misalnya kita diminta untuk mencari skor minimum skor siswa untuk bisa mendapatkan nilai A ya. Sementara diketahui top 10% of the distribusi are the receive A. Jadi 10% ini didistribusi akan mendapatkan nilai A ya teman-teman. Kemudian yang C, what must be the cutoff point for passing the examination if the examiner want only the top 28.1% of all score to be passing. Jadi berapakah batas kelulusan ujian jika penguji hanya menginginkan 28,1% teratas? Top 28,1% katanya. Dari semua ataupun seluruh nilai yang lulus ya. Yang D, approximately what proportion of student have scored 5 or more point above the score that cuts off the lowest 25%. Berapakah proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% terendah? Yang nomor E ini sebenarnya sama ya dari AD, cuman dengan metode yang berbeda ya. Diminta untuk mencari dengan applied normal tail area and quantity. Di sini grafik ya, grafik distribusi normal. Kemudian yang ke-6, if it is known that a student score exceed 72, what is the probability that his or her score exceed 84? Ya. Jadi yang ke-6 ini, jika diketahui bahwa nilai seorang siswa melebihi 72, kemudian berapakah peluang bahwa siswa tersebut melebihi 84 ya. Jadi ini ada peluang bersyarat seperti itu. Kita lanjut saja ke penyelesaiannya. Kita jawab. Langkah pertama kita coba ubah soal tadi ke bentuk model matematika ya agar lebih mudah gitu. Diketahui tadi ya min mu-nya sama dengan 78 dan variannya sigma kuadrat 36, maka diketahui sigma sama dengan 6. Kemudian yang ditanyakan yang pertama tadi ya, peluang di mana ia lebih besar dari 72. Kemudian yang kedua, misalnya karena kita dicari nilai minimum yang harus dicapai ya, kita misalkan di sini dengan X ya. Jadi kita misalkan dengan X di sini. Ya,
Kita misalkan dengan X di sini. Kemudian yang selanjutnya Y0, ini tadi dimisalkan dengan batas kelulusan ya, agar lebih mudah kita menggunakan sebuah variabel. Dan C dimisalkan proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% terendah. Yang E tadi untuk jawaban A sampai D gunakan applet normal tail ya, mohon maaf. Kemudian yang terakhir itu tadi ya peluang bersyarat. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja ke penyelesaiannya ya. Nah, di sini yang poin A terlebih dahulu, PY lebih besar dari 72. Karena masih bentuknya Y ya, kita ubah ke Z ya, kesebaran Z. Di sini dari rumus diketahui bahwa Z itu sama dengan Y min mu dibagi dengan sigma ya. Ini rumus umumnya. Kemudian karena kita mengetahui tadi ya, Y-nya itu 72, maka tinggal disubstitusikan saja di sini 72. Sebentar. Saja disubstitusikan ya, 72 dikurangi 78 itu min 6. Min 6 per 6 sama dengan min 1. Seperti itu. Nah, maka peluang Y lebih besar dari 72 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari minus 1. Kemudian karena kita agak kesulitan jika tadi ya Z-nya lebih besar daripada min 1, maka kita cari dengan menggunakan 1 min peluang dari Z kurang dari minus 1 ya. Nah, kita lihat ya, di sini minus 1 ya, teman-teman kita high lagi, misalnya ini ada min 1, sebentar. Geser terlebih dahulu. Misalnya warna ini. Nah, ini misalnya minus 1 ya, teman-teman. Minus 1, jadi Z-nya minus 1, kita coba lihat di distribusi ya, distribusi. Sebentar, kita hapus dulu nih. Ya, tadi minus 1. Minus 1 ya, kita lihat yang apa namanya, minus 1 itu yang mana gitu ya. Minus 1 di sini min 1,0, 0,0. Nah, ini minus 1-nya. Min 1,0. Nah, ini teman-teman. Nah, min 1,0 itu nilainya adalah 0,1587. Ya. Jadi peluang Z kurang dari minus 1 itu sama dengan 0,1587. Seperti itu. 1 dikurangi 0,1587 itu sama dengan 0,8413. Nah, jadi kita dapat peluang dari Y lebih besar dari 72 itu sama dengan peluang Z kurang A, peluang Z lebih dari min 1 dengan nilai 0,8413. Ya, kita lanjut ke poin B, di mana peluang Y lebih besar dari X dengan diketahui sama dengan 0,1 ya. Nah, jadi kita akan mencari X-nya sekarang. Nah, sama seperti yang tadi, kita ubah bentuknya dulu ke persamaan Z ya, teman-teman. Jadi bentuknya kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam distribusi normal, di mana peluang Z lebih besar dari Z0 itu sama dengan 0,1 ya. Jadi kalau misalkan tadi ya 0,1, kalau kita coba tilik di tabel distribusi normal, 0,1 itu kita lihat ya di sini ada 0, nah di sini 0,103 ya. Nah, itu ada di, kalau kita lihat ada di 1,2, di sininya 0,8 nih, teman-teman. Jadi 1,28 ya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat, nah Z0 itu sama dengan 1,28. Nah, karena sudah diketahui, maka dapat ditulis tadi dilihat dari yang di sini ya.
karena kita sudah mengubah tadi nilai y-nya. Kemudian kita tinggal substitusikan saja karena nilai z-nya sudah diketahui 1,28 ya. Jadi x min 78 per 6 sama dengan 1,28. Nah, kita tinggal kalikan saja dengan 6 ya, cross kanan cross kiri. Jadi x sama dengan 7,68 ditambah 78. Maka kalau dioperasikan menjadi 85,68. Nah, dapat kita simpulkan nilai x-nya sama dengan 8568 atau nilai minimum yang harus dicapai seorang siswa untuk mendapatkan nilai A itu adalah 85,68. Seperti itu. Kita lanjut ke poin C, peluang Y lebih besar dari Y0. Nah, Y0 tadi melambangkan ya, itu adalah proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% ya, teman-teman. Tadi kita ubah lagi juga ke bentuk Z ya. Sebetulnya caranya sama dengan poin B yang sebelumnya ya. Jadi pertama kita cari dulu nih, kalau bentuk Z lebih besar dari Z0, 0,281 ini nilainya berapa nih? Ya, teman-teman. Agar lebih mudah ya, 0,281 ini dalam tabel ini berapa gitu ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita cari 0,281. Ini ada 0,3. Nah, ini menurun 0,28. Nah, 0, tadi kita lihat 281 ya. Sini ada angkanya bulat. Bulat juga. Saya tandai. Nih, 0,281 itu ada di sini. 0,5, 0,8. Ada di 0,58 ya. Jadi dalam distribusi nilai Z0 itu sama dengan 0,58. Kemudian kalau misalkan kita substitusikan nilai Z-nya, maka Y0 min 78 per 6 itu sama dengan 0,58. Kemudian kalau misalkan kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 6, maka didapat Y0 sama dengan 3,48 ditambah 78. Maka hasilnya adalah 81,48. Ya, jadi nilai untuk poin C ya, tadi, oh ya maaf ada kesalahan ya tadi. Y0 ini melambangkan batas kelulusan ujian ya. Jadi hasil akhirnya adalah 81,48. Itu adalah nilai yang lulus ya, lulus ujian tadi. Dilanjut dengan poin D, peluang Y kurang dari C itu sama dengan 0,25. Nah, kita mencari nilai C-nya nih. Nah, kita ubah ke persamaan Z ya. Dan kita lihat juga untuk distribusi normal ini. Nah, yang unik di sini adalah karena kita diminta untuk mencari skor yang memotong 25% terendah. Nah, di sini kita akan mencari yang terendah, yang dalam artian di sini akan nilainya negatif ya. Kita mencari nilai Z0-nya negatif seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari tabel 0,25 ya, di sini coba kita lihat di sini 0,28, 0, di atas ya berarti. Nah, ini 0,2 ya, 0,2, 0,2. Nah, di sini 0,2514 ya, di sini mendekati ya 0,25 tadi. Di sini ada 0,6 dan 7. Nah, karena di sini tabelnya ini positif ya. Mana ya? Sebentar. Nah, ini. Ya, untuk negatif value dari Z itu areanya diketahui simetri ya, dalam artian sama gitu. Jadi karena kita mencari nilai yang negatif ya, karena di sini juga 0,25 ini ada di 0,67, berarti itu akan ada juga nilainya di minus 0,67. Nah, jadi dapat kita simpulkan nilai Z0 ini adalah minus 0,67 ya, karena tadi Z0-nya.
min Z0-nya itu adalah 67 ya, seperti itu. Jadi didapat nilai Z-nya itu minus 0,67. Nah ini sama seperti B dan C ya pengerjaannya. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Jadi proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% terendah ya. Tadi kalau misalkan kita operasikan C min 78 per 6 itu sama dengan minus 0,67. Kita operasikan jadi C sama dengan minus 4,02 ditambah 78 itu hasil akhirnya adalah 73,98. Seperti itu untuk penyelesaian soal poin D. Kemudian kita lanjut ke soal yang E. Nah, ini menggunakan abnormal tail areas and quantities. Jadi kita coba jawab soalnya satu persatu ya. Tadi nilai A sebenarnya sudah dapat ya, nilai A-nya itu 0,8413. Hanya kita coba lihat distribusinya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada tabel distribusi. Nah, yang daerah yang dihasil itu ada di sekitar sini ya, dengan luasnya dengan luasnya 0,8413, di sini min 1 ya. Dari min 1 nih ke kanan. Itu ya. Kemudian untuk yang B juga bisa dilihat ya, kurang lebih grafiknya seperti ini. Jadi ada di 85,8 ke sana, ke kanan ya areanya. Jadi yang daerah yang dihasilkan ini dengan luasnya 0,1. Ini grafiknya untuk jawaban nomor A dan B. Kemudian untuk poin C itu sudah diketahui juga. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita gambar itu sekitar ini, teman-teman. 81,48 ke kanan ya, dengan luas 0,281. Nah, yang D juga 73,98 itu lebih lebih kecil ya sini malah. Lebih kecil itu sama ya, berarti karena ini lebih kecil. Kalau misalkan kita coba cari ya, misalnya di sini 75 misalnya, sini 75, 75 berarti kan kalau 73 ada di sini ya, misalnya 73. Nah, kalau misalkan kurang dari 73 misalnya, berarti untuk ininya, lebih ya. Ya, ada di sinilah kurang lebih. Seperti itu dengan luasnya 0,25. Kemudian kita ke soal terakhir, itu dari F ya. Jika diketahui bahwa nilai seorang siswa melebihi 72, berapakah peluang bahwa nilai siswa tersebut adalah lebih dari 84 ya? Berarti kurang lebih peluang 84 ya. Kita akan mencari peluang dari Y lebih besar dari 84 yang dipengaruhi oleh Y lebih besar dari 72. Kemudian kita coba cari satu persatu nilainya ya. Pertama kita ke peluang Y lebih besar dari 84. Nah ini itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1 ya. Untuk cara pengerjaannya sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi nanti diubah terlebih dahulu ke bentuk tadi ya. Z sama dengan, Z sama dengan Y min mu per sigma ya. Ini nanti didapat, kemudian nanti diubah ke Z. Nanti akan didapat dengan melihat distribusi normal, tabel distribusi normal nanti akan didapat nilainya ya. Dan kalau misalkan ini nilainya itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1. Kemudian kalau kita cari, itu kan berarti 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mencari ya, itu peluangnya 0,1587. Nah, yang untuk 72 juga udah pernah kita cari lebih dari 72 ya, di soal nomor pertama itu didapat 0,8413. Nah, karena bentuknya tadi ya, dia bersyarat seperti ini, maka dapat kita ubah bentuknya menjadi peluang Y lebih besar dari 84 dibagi dengan P Y lebih besar dari 72. Kita tinggal substitusikan saja nilainya. Yang peluang Y lebih besar dari 84 itu 0,8413
1587 dibagi dengan 0,8413. Kalau misalkan kita bagi, kurang lebih ataupun hasilnya itu adalah sama dengan 0,1886. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait penyelesaian soal 3.74. Mungkin ada beberapa yang keliru dalam pengerjaannya, bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya juga mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.